Terima kasih. Selamat hanjebu. Menetek kare pander cerita kulabiti. Maaf aku uang ketika tu yaitu apan bahasa daerah kita Dayak Ngaju. Terutama are berterima kasih terutama dengan keluarga rumah tangga tu yaitu dengan musuh keluarga yaitu jadi menerima ita uang kebaktian ketika uang hanjebu tu yaitu kebaktian keluarga rumah tangga dan ucapan syukur mereka. Limbah cetina are berterima kasih kia itu dengan ungkup handiai maupun para gereja ICKBW dia para gereja pendahang BW para gereja BW iki are terima kasih atas pendumah pahribiti akan ita semendiai. Aku dia panjang itu pandir semoga kebaktian ita tu barat tampara pertengahan sampai ke hapusa ita menyarah uang hatala Bapak supaya lajur mempahayak dan memberkat telu gawin ita. Dan pelayanan ketika tu yaitu dipimpin langsung yaitu awi Pak Pendeta yaitu Ketua Resort yaitu Dein dan dibantu oleh liturgus yaitu Penetua Prendodi dan diakon yaitu 2 orang. Ketika tu saya lupa para kebaktian kita sudah mulai ke menengah akan keluarga rumah tangga seluas-luasnya supaya tahu naik ampin dinyampaikan berkenan dengan uang kebaktian itu dipersilahkan. Aku atas nama keluarga rumah tangga atau Bapak Numi Nunumi Aremnyo terima kasih. Jadi menanya kesempatan akan Pander menyampaikan angat kehendak sehingga tahu melaksanakan sembahyang uang andatu atau tanggal 19 datu teh. Terutama aku nyarimnya terima kasih dengan ungkup babuhan jika dua pendeta ji melayani walaupun teki kaji dibantu awi bangkas ungkup uka tahu bersama-sama melaksana kebaktian tuh. Pertama aja nyampai ku tujuan sembayang tuh yaitu sembayang giliran atau sembayang sembayang rumah tangga. Sebenarnya paksa membuka sungkelap hello lah. Sebenarnya jadwal kebaktian keluarga EKIK itu yaitu dilaksanakan tanggal 30 bulan hanya Nyelu 2002 sebenarnya. Tapi pemaju IK yaitu dilaksanakan uang andatu atau tanggal 19 bulan uju Nyelu 2022 itu. Nah, kemudian sembahyang syukur jika dua itu yaitu awi uli IK mempending EKIK Mela itu bara tanggal hanya bulan telu Nyelu 2020 bihin sebenarnya selesai tanggal hanya 11 bulan Jahawin Nyelu 2022 tanggal menempati humak tuh tanggal 2 bulan uju Nyelu 2022 jika telu walaupun jatuh tercatat melai uang undangan awi konindo bihin itepe kawin benye-benye mi jatuh dirami iklau waktu tuh hotel lah yo banyak karya melayani te ya pendeta bakal sungkup amun waya tuh mungkin tegi kelabihan kelampi minta anak rami-rami kaisut bo tahu kia uang bo yo yete ikekwe te kawin bihin tanggal hanya 11 bulan uju Nyelu jelas 13 hanya peluju yo hanya pas kayak hanya peluju jadi uang ultah jika dilaksana wanda tutu yete ultah perkawinan kekwe ije ke 35 kemudian JK patah ultah akan menumi IJK 53
Awi teh lahir nyelu tanggal 20 bulan uju nyelu 2000 iya lahir nyelu jalan perjeltian. Nah, kemudian ya anggaplah umur ate 50 nyelu lah, 50 telu lah. Nah, je 50 telu lah. Kemudian dua sepat dia akan menyampaikan akan supaya Bapak Pendeta atau menyampaikan yaitu akan ultah ike kue yo. Jika dua untuk anak kami yang bernama Naomi sekeluarga, ije kedua akan anakku bernama Daniel sekeluarga, ije patah akan anak ike ije masih kuliah yaitu putri. Jika kira gitu jika empat kelima lah yo akan anak ike Nupiani masih kelas telu SMP. Yang terakhir akan orang tua atau keluarga besar dan seanda ewen buli kare akan keluarga di rumah berkejauh teh supaya ewen mendinu keselamatan sampai uang tujuan masing-masing. Mungkin sampai itu helu pensanan bara keluarga atau aku musuh atau Bapak Nomi. Terima kasih. Shalom, selamat pagi, selamat menjelang siang. Sekali lagi kami dari Majelis Jemaat GKI Pandahang mengucapkan selamat datang, selamat beribadah dalam rangka kebaktian ucapan syukur di tempat keluarga Bapak Musuh SPD atau Bapak Nomi di tempat keluarga Iri. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan jemaat menjadi berkat bagi keluarga di tempat ini dan juga bagi kita semua yang hadir di tempat ini. Baik, untuk pelayanan kita hari ini yaitu Pendeta Den Genarang STH dan kolektan juga dibantu beberapa diakon. Untuk rangkaian ibadah untuk doa persembahan saya minta Pak Evangelis Yakubus Ibrahim untuk membawakan nanti. Baik, sebelum kita masuk dalam ibadah, saya akan bacakan nas pengantar yaitu Yesus bersabda, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius pasal 18 ayat yang ke-20. Percaya akan sabda ini, marilah kita hening sejenak menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Kita masuk saat teduh. Saat teduh selesai, marilah kita menyanyi dari nyanyian tumpuka kita, dari nyanyian ungkup nomor 114, bait pertama, kedua, dan ketiga. Tuhan hatalangku ije inaraku. Pada bait ketiga, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan hatalangku ije inaraku. Tuhan hatalangku ije inaraku, Raja Raha, Ulu
mengadu akan ku kuasa doa. Pertolongan kita ialah Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Semoga Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus mempersatukan kita. Amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Kembali kita angkat pujian kita untuk merespon potum dan salam tadi. Kembali kita menyanyi dari nyanyian untuk nomor 218B, bait pertama, kedua, dan ketiga. Yesus, aku tuh menyerah. Aku tuh menyerah akan hapus diriku. Aku hendak belum akan hijau dan tempuku. Tuhan harus katakan Yesus aku barisan. Tuhan, terima kasih atas pernyataan-Mu yang tidak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Kami sadar Tuhan, kami dapat berkumpul di sini bukan karena hebat dan kuat kami. Namun ini semua karena penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Pada kesempatan kali ini, kami ingin berdoa bagi keluarga di tempat ini, Bapak Musuh SPD atau Bapak Nomi, kiranya Engkau selalu menyertai keluarga di tempat ini yang sudah membukakan pintu hatinya untuk kami dapat berkumpul beribadah di sini. Berkati suami, istri, dan anak-anaknya dan cucu-cucunya juga. Berkati pekerjaan maupun pendidikan yang sedang ditempuh. Kiranya kuasa-Mu nyata di tempat ini. Kami juga berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada kesempatan pagi ini maupun yang belum dapat hadir. Kiranya Engkau juga memberkati seluruh isi keluarga kami. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan dibacakan oleh keluarga di tempat ini. Kiranya Engkau membimbing dalam Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa tumbuh kasih karunia dan dewasa secara rohani dalam iman. Ya Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur yang kami panjatkan kepadamu. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan selalu bersyukur hari lepas hari. Amin. Pembacaan Alkitab dari Kejadian ayat 14 pasal 1 hingga yang ke-16 dibaca oleh yang mewakili keluarga. Kami persilakan. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 14 ayat 1 sampai 16. Dengan perikrop, Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Pada zaman Amfarel, Raja Sinear, Ario, Raja Elasar, Kedor Laomer, Raja Elma, dan Ideal, Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Dera, Raja Sodom, Birsya, Raja Gomora,
Sinab, Raja Atma, Shemeber, Gomora, Sinab, Raja Atma, Shemeber, dan Raja Zeboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Zoar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedor Laomer. Tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedor Laomer dan raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Azerot Karnaim, orang Zuzim di Ham, orang Emim di Syawe Kiryataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke El Paran, di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hazezot Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan negeri di lembah Sidim, melawan Kedor Laomer, raja Elma, Ideal, raja Goyim, Amrapel, raja Sinear, dan Aryo, raja Elasar. 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika raja Sodom dan raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora bersama segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya, dibawa musuh. Lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal di dekat pohon-pohon Tarbatin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya. Lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya lah kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Demikian bacaan Alkitab kita. Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Ito po ka. Matay ka lalaki lang paano lang. Ako po ikaw anak di ba? Oh, gantung ako balik ka.
kasih. Mina dan Mama boleh ke sini? Minta mikrofonnya ya, dua dikasih ke Mina dan Mama. Interogasi. Shalom. Saya secara pribadi baru kali ini berbicara mengenal dan tahu Ibu Bapak. Jadi minggu yang lalu saya bertugas di Gereja Pandahang untuk menolong Ibu Pendeta Toda yang sedang membawa anaknya ke Banjarmasin untuk berobat. Jadi ketika ibadah mau dimulai, ada seorang bapak, rupanya mama. Dia kasih selembar undangan ke saya, lalu berkata, "Pak, ini undangan. Saya berpikir itu undangan untuk dibaca." Saya katakan, "Silakan Pak, kasih ke yang baca itu, baca berita jemaat." Lalu bapaknya agak kebingungan, tapi ibu ada yang nyeletuk, "Enggak, maksudnya untuk bapak." Jadi saya berpikir, oh minggu depan Sabtu itu saya harus ada ibadah gitu ya. Saya basa-basi gitu ya. Oke Pak. Saya bawa masukkan ke dalam tas. Kemudian ketika ibadah mau dimulai, ada satu majelis berkata, "Pak, tahukah Bapak mimpin syafaat?" Seperti itu permintaannya. Tahukah Bapak nampak umbak sambayang dan itu. Saya berpikir, oh berarti keluarga tadi mengharapkan saya datang. Saya pikir karek aku nampak sambayang, langsung saja Ibu Bapak ya, langsung saya telepon Ibu Pendeta Toda, manajemen pelayanan, saya katakan jadwalkan saya di hari Sabtu. Jadi itulah sebabnya kami ada di tempat ini tadi malam dari Banjarmasin sampai jam 7 malam konven pendeta, dan saya memang menjadwalkan hari ini atas izin majelis setempat untuk memimpin ibadah di tempat ini. Selamat ulang tahun ke-35 pernikahan untuk Mama dan Mina. Pertanyaan Ike Jetabela, mohon izin. Puji dia berkonflik mak, selamat terus menyelu. Puji andai. Lebih baru puji kon Mina. Doli hitung. Pertanyaan, jujur saja Ibu Bapak, seringkali aku lewat keliling itu berjalan, sering menampai Yahuma tuh. Endah pun aku dia kutawa aku memimpin ibadah teh uang kue. Abi aku dia kutawa kue ungkup pak. Karena memang tidak dikenal. Saya pendapatnya bukan tidak dikenal, saya yang tidak mengenal. Karena dulu haru. Jadi ketika lewat itu sering ewe huma jikau gitu ya. Ewe huma jikau. Terus tadi patokannya adalah mengingat, saya pelupa. Saya foto undangan itu alamatnya Jalan Sangkurun. Berarti Jalan Sangkurun itu Jalan Yingiwa. Pokoknya supa kagetnya ada di sini. Pertanyaan saya dengan Mama jawaban. Puji dia bayang huma kilatu kahai huran mak. Luar berjangkauan. Luar biasa kawan. Kami punya bara keluarga ulbehe. Jadi dulu ku bayang aku teh lah. Di tahu aku pending huma elak di kilatu. Di huma kayu di berangai pun dulu ku bayang aja kita ku nampak aku teh. Jadi aku yakin tentang percaya bahwa kehidupan teh namun kita besarah dengan dikuasa Tuhan Yesus lah. Yakini pasti tege jalan akan kita menuju kehendak kita. Pertanyaan terakhir ku akan Mina dan Mama. Misal lamun tege konflik, Hasua jawab, ewe helu cepat berdamai, Mama atau Mina atau ewe Ma? Bendera putih tanda menyerah teh buat Mina. Mama, tepuk tangan. Mama helu memberikan bendera, yuk jadi seperti itu. Pertanyaan akan jemaat dihadir gitu. Eweh jihanda ka pembelu makilo Mama tentang Mina diberkati, huma hai pembelu ma diberkati, harajur hanjak sanang, alu tege konflik tege jalan keluar. Eweh handa? Lihat jadi aku payah habi
Coba angkat tangan jihandak. Yuk kita berlaku 2. Terima kasih Pak, tepuk tangan dulu, Tuhan berkati. Silakan kembali Bapak Tuntang Mina. Kita berlaku 2, akan jihandak diberkati oleh Tuhan dan Mina Mama semakin diberkati hatala. Kita berlaku 2. Tolonglah kami agar kami mengerti kehendak-Mu. Wahyukan apa yang menjadi pesan Tuhan atas kami sekalian. Penuhkanlah kami dengan rasa haus, lapar dan dahaga akan kebenaran. Kami tahu hari ini berkat Tuhan akan ada. Amin. Ibu Bapa Bunda Teresa pernah berkata, dan perkataan itu Ibu Bapa yang mengasihi Tuhan tidak pernah hilang, selalu ada, selalu dikenang, selalu memberi inspirasi. Perkataan Bunda Teresa itu seperti ini: jika tidak ada kedamaian di antara kita, itu karena kita melupakan bahwa kita memiliki satu sama lain. Sekali lagi dia berkata seperti ini: jika tidak ada kedamaian di antara kita, itu dikarenakan kita melupakan bahwa kita memiliki satu sama lain. Amun jatun tika sanang melai itah, jatun kahanjak huang pambelum itah, harajur atun paut bantah awi itah mengalapean. Itah tuh belum impahinje. Ibu bapak yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan, konflik dan kedamaian adalah dua hal yang bertolak belakang. Konflik akan membuat ikatan kasih menjadi hilang. Ikatan kasih menjadi hilang, maka tidak akan pernah ada kedamaian. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang perikop. Saya percaya ini bukan kebetulan Ibu Bapak. Tadi saya telepon pagi-pagi dengan Ibu Pendeta Toda. Saya berkata, apa sih tema ibadah hari ini? Ibadah hari ini apa sih temanya? Apakah ada sesuatu yang dilakukan sehingga saya bisa menyesuaikan khotbah Ibu Bapak? Lalu Ibu Toda berkata, abi kelokon mama benye-benye mitah mandera. Jadi tidak diberitahukan bahwa ulang tahun pernikahan. Saya katakan, saya khotbah dari Almanak Nas aja hari ini. Karena temanya adalah ibadah keluarga dan pengucapan syukur. Jadi saya tidak memilih ayat lain. Tapi Ibu Bapak, saya percaya bukan kebetulan ayat ini diperhadapkan kepada kita. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, kita belajar tentang teladan Abraham yang mempelajari bagaimana ia menemukan kekuatan kasih yang tanpa batas. Bahkan alasan untuk tidak mengasihi pun ia abaikan untuk kasihnya. Saudaraku, kisah Kejadian 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-15 yang telah kita baca, yang dibaca dengan sangat baik oleh keluarga tadi, menceritakan kepada kita tentang Abraham. Bagaimana keteladanan Abraham di tengah konflik yang ia hadapi. Minimal ada dua alasan bagi Abraham untuk tidak menunjukkan kasih dia. Alasan yang pertama adalah kekuatan musuh. Jadi Ibu Bapak, diceritakan itu ada perang antara raja-raja. Dan perang itu apa hubungannya dengan Abraham? Karena keponakannya yang bernama Lot memutuskan untuk tidak tinggal bersama dengan Abraham dan memilih tinggal di tanah Sodom. Tempat terjadinya konflik ini, maka akibat konflik ini mendatangkan persoalan bagi Lot. Bahasa Teglatu Ibu Bapak, perang Rusia dengan Ukraina, elak berpikir dia mempengaruhi Itah pun kena dampak, apalagi menuju mereka nih. Kilote kesah. Apa dampak bagi kita? Perang Ukraina ada sesuatu yang harus kita betul-betul bakawan. Akan terjadi krisis Ibu Bapak. Krisis yang pertama adalah krisis pangan, yang kedua krisis energi.
satu dengan yang lain. Salah satunya energi yang bersoalan akibat perang ini, Ibu Bapak. Makanya ela heran harga minyak akan segera naik. Kebutuhan pangan akan sulit. Karena itu negara dunia sedang berkumpul bersama-sama membahas dampak ini. Terjadi krisis. Jadi kita berpikir, oh ulu Rusia kan ini, kita melihat Rusia, dia masalah. Enggak. Ada masalahnya kepada kita. Mahi kita ngaju tuh. Ibu Bapak, Lot itu ada di pusaran krisis itu. Lot ada di pusaran krisis karena ia tinggal di Sodom dengan raja-raja yang sedang berperang. Saudaraku, penulis kitab ini mengisahkan ada dua kekuatan besar yang bermusuhan, yaitu Kador Lamoer dan sekutunya, serta di satu pihak Sodom dan Gomora beserta sekutunya. Saudara, kerajaan Kedor Lamoer dan sekutunya adalah kerajaan yang besar. Mereka adalah bangsa yang kuat dan terlatih. Saudaraku, Abram terpanggil memperlihatkan kasihnya dengan cara menyelamatkan Lot yang ada di dalam pusaran konflik itu. Jadi ibu bapak yang dikasih dan yang diberkati, apa kasih yang kita dapat teladani dari Abram? Kekuatan kasih adalah upaya untuk menolong tanpa batas dan tidak terhalangi oleh apapun juga. Sengaja aku misek mina ate endau. Eweh Jepang kasulak berdamai. Jawaban mina mama. Pertanyaan, apakah mudah berdamai? Dia, ibu bapak, harus ada sesuatu yang diruntuhkan. Saya ingat ibu bapak, tahun 2009 kami pun diperkenankan oleh Tuhan memiliki rumah pondok kecil di Palangkaraya. Sama kilau acara kilau tu, Ike mengundang seluruh keluarga tamek huang huma. Berlaku dua. Tapi muncul konflik sebelum tamu datang. Perang ibu bapak. Antara saya dan istri. Persoalannya bukan persoalan besar. Sepele. Dan saya ingin kasih tahu, konflik dalam keluarga itu tidak mesti persoalan besar. Tapi dampaknya sangat besar. Kalahin kue ketika hendak tame humate, huang kue mandak eka panginan, ibu bapak. Sepelein. Tapi bau mata masak merangak. Silakan debat kecili. Mungkin karena tegang dan lain sebagainya. Kuangku dengan ibu, ayo nampara nyiap ndai kare panginan mela hunjun meja. Kita kuluen-luen. Rupanya konsepnya beda. Jadi kuangku teh sebelum ulu dumah nampara mandaki kare panginan kau. Meleka, kalau teh. Kare wadai, es dan lain sebagainya. Mandaki. Kuan istri ela. Iya teh kare mandak ate limbas sambayang. Kuangku praktis ate gila teh dengan 1001 alasan. Sosok meninggi, abiko biasa ulu dengan keyakinan diri teh ibu bapak mangat mempemanang arep ate selain keyakinan hai suara. Jatuh mer pandahang tu melokan ni hare kana. Semakin naik tensi. Hasual. Ayo dia. Ibu bapak sasar hai. Suara tuh. Lalu tak ingat oh tuh jadi bahaya andai. Bahaya kira tuh. Dia pirek kine sambayang tapi kue kelahi. Akhir aku ingat ku au lu bakas angkat meletumbang lahang amun ketun due kelahi tahu i kelahi tapi berusaha ewe jejeleng helu sadar ya aku pikir dia sadar ya aku tuh pendeta elah sampai lu gitu. Akhirnya aku petame arep ke rombak kamar menenangkan diri maksudku menter sambil kabutet.
Aku pikir tenang, tame iya ibu bapak. Tame, asli tame. Padahal aku kan jadi dari tanda bahwa oh jadi itu. Tame jikau, tame dengan kekuatan yang lebih besar para di luar endau. Wak. Gitu. Aku teh sambil bimbing lengengku. Lalu metu kue jikilate duma, tante, om, maaf, duma keluarga. Cepatnya darah arep, enggak hambaruan. Sadari biasa itu kalau neng kelate jauh handak, teh iya teh sambil puas dan mata, nampara mulai guris-guris. Luntur menangis, pasti menangis. Aku tarik napas, sama benyem berdua, benyem. Tapi dia lupa apa? Saya senyum kiki kakak dia lupa apa kelahin gue. Dia berjalani, mengaliri seperti biasa. Sukacita luar biasa. Biasa keluarga kumpul jam 12-nya dia pulau-pulau sampai jam 3. Tegi kayak keguna. Tensi kelahi teh. Akhirnya setelah selesai uras dulu tisak kue. Hatan ture bau ibu bapak. Kupikir narai kah terjadi limbas itu. Tapi rupanya awi tensi jadi kurang ya dia anda kelahi. Tapi masih tege rasa jengkel dalam hati. Rasa jengkel. Lalu sambil setelah agak damai laku hamau. Aku bangku. Jakaya yang tenda juju pandai gelate. Tau tege jika bingku salah. Tau nembaliku dasarangan dandum te ngat lagu. Jadi kuat tumbah. Jakaya yang ketika aku tamek te numbah je iya tumbah mute au gak. Dia je danum te lepah kada berpangina turun numbak. Jadi ibu bapak berdamai itu tidak mudah. Harus sesuatu diruntuhkan. Dan itu dimunculkan dengan sebuah kekuatan yang disebut dengan kekuatan kasih. Yaitu tindakan yang melampaui batas kita. Pengampunan, pengertian. Sehingga pengampunan teh jadi batas ya. Maafku teh. Ibu bapak, pengampunan itu tanpa batas. Itu yang disebut dengan kasih sejati. Makanya Yesus berkata, sampai berapa kali aku memaafkan orang? 7 kali. Tidak ada bilangan yang terakhir. Itu menunjukkan tanpa batas. Sehingga kasih itu memang gak ada batasnya. Nah ketika orang berkata bahwa dikasihi Pak Pendeta, takkan kau coba dengar gitu ya, ibu bapak. Itu menunjukkan bahwa kita berjuang dengan kasih yang terbatas. Jadi ini yang pertama. Jadi Abram karena kasihnya maka dia bergerak melampaui batas. Dia ada di dalam pusaran yang menakutkan itu karena dia tahu itu caranya untuk menolong yang dia kasihi. Jumlahnya sedikit ibu bapak. 300 sekian orang yang terlatih padanya. Tapi raja itu dengan ribuan orang. Itu yang disebut sebagai kasih yang sejati. Yang kedua, apa yang kita petik dari kisah Abram ini? Alasan yang kedua yang memungkinkan sesungguhnya Abram tidak bisa. Pertama, terlalu besar persoalannya. Terlalu besar resikonya. Terlalu besar harga yang harus dia bayar untuk menunjukkan kasih. Sama kelihatan. Kalau tepat lalu kare pendeta. Tapi kasih melampaui itu. Yang kedua, alasan untuk Abram tidak menunjukkan kasihnya adalah karena pernah ada konflik antara Abram dan Lot. Konflik yang menyebabkan terpisahnya tempat tinggal mereka. Jadi ketika hatala hamau dengan Abram, ayo kau buli kau, buluai kau berlebu kau. Jadi Abram itu membawa seluruh ternaknya, tapi juga keponakannya yang bernama Lot. Dalam perjalanan ibu bapak, semoga ibu bapak diizinkan oleh Tuhan, diberkati melihat tanah Kanaan, tanah terjanji, dan situs tempat kejadian ini. Suatu ketika kambing domba mereka semakin bertambah besar.
terjadilah konflik antara mama dan ake. Rupanya barahuran ibu bapak jihasoa jawab deh. Ya. Aba kau juhuran ekat terjadi, tapi tege kemungkinan. Aku puji emun payah luas soal jawab tegu bapak. Kadang-kadang dia diselesaikan dengan diri sendiri. Melelebun ikete zaman huran munah soal teh tetangga antar tetangga, teritorial tempatnya soal teh ibu bapak basenggo. Ije bara bahasa inguk, ije bara bahasa inguk. Dia aku puji gitu ya rawa yatu. Tapi yatu mele media sosial aku nampaya. Anu numbah je anu kuah. Mu zaman huran teh ije mele bahasa inguk itu hakancang uyat ibu bapak. Dia jangan kacang penang. Hoi kombaka. Numbah ije itu, numbah ije mele kade. Amu komplit zaman huran teh kebangetan ke kadang-kadang selesai ya soal menekani ketika berbalik teh kawan anak isu nampayah ye. Tambi wah tau mai kelahi. Setelah ye mamamai jekana ye mamai kawan anaka. Ingatlah uju turunan hela ninga ke bente. Papa hadata. Jadi ada konflik yang dialami Abram dan Lot. Lot ini membangkang ibu bapak. Dia kesini are pandai. Sehingga dia melawan Abram. Tapi jara lu baka sara sabar yuk kuah dengan Lot. Hama, ikau minti hayung. Aku nunggu tisai kuah. Lalu kuan Lot payah kawat kau di petak subur. Tuh hayungku kuan Lot. Ibu bapak yang dikasih, pilihannya untuk meninggalkan Abram resiko narai. Ia tinggal di tempat Sodom dan Gomora. Akibatnya muncul konflik. Ibu bapak, ada persoalan bagi Abram. Ada masalah bagi mereka berdua. Konflik yang menyebabkan terpisahnya tempat tinggal mereka. Tapi itu tidak disimpan Abraham. Dia mengingat Anda ibu bapak. Itulah kasih. Untung aku dia misek dan mina dan mama. Munah soal baut mak puji dia atau mina ketika tak soal persoalan nyelu tu muncul hina 10 nyelu kare. Anu pabihin gitu ya. Tapi banyak kan seperti itu ibu bapak. Kita itu begitu mudah sekali untuk menyimpan kesalahan orang lain. Tapi kasih itu menghapus semua. Kesalahan itu yang diingat adalah kebaikan. Saya berpikir, Tuhan nak akeng kok Abraham. Aku harus mendahop ye. Mudia ye mati. Jadi Bapak yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Alasan kedua, mengapa Abraham tidak dapat menolong sesungguhnya. Karena dia punya persoalan. Tapi Abraham menunjukkan kasih yang besar. Dengan mengerahkan pasukan untuk mengejar musuh ayat 14. Tanpa memikirkan resikonya. Abram bersedia melakukan karena Lot adalah keponakan yang dianggap sebagai anak sendiri. Saudaraku, ini dasarnya. Mari kita kalau ingin diberkati oleh Tuhan, maka kita lakukan ini. Pertanyaan endau, hendak kilau mama tentang mina? Jawabannya uras hendak. Dan itu bisa terjadi. Refleksi kita ada dua hal. Lakukan tindakan kasih. Mama jadi membuktikan, mangat daye membuktikan itu. Terutama akan di bawah 35 tahun. Oh, 35 pertanyaan endau puji jadi konflik. Jadi kuan mina jawaban tumpah kurik gitu ya. Tapi tetap hiningku. Dia aja puji ikan. Lebih berpuji bahkan are gitu ya. Tapi mereka bisa menyelesaikan itu. Mungkin terlalu panjang bagi orang tua kita untuk menceritakan bagaimana mereka menyelesaikan konflik itu. Tapi yang luar biasa, dia berkata berserah kepada Tuhan, sumber kekuatan. Selamat diberkati untuk Mina dan Mama. Kehadiran kita juga bisa menjadi sebuah doa supaya keluarga ini selalu ada di dalam berkat Allah. Dan kita percaya ibu bapak, Tuhan akan menolong kita semua
supaya kita pun mengalami hal yang sama. Amin. Kita nyanyi satu pujian, Waktu Tuhan. Nggak ada di pujian Ibu Bapak ya. Bila kau izinkan. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang sekali lagi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktu, telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu, memulihkan hidupku. Semua katakan bersama, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan segenap hati kita, Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita rendahkan diri kita di hadapan Allah. Terima kasih untuk perjalanan cinta kedua orang tua kami. 35 tahun ikrar janji suci. Mereka melewati berbagai macam hal yang Tuhan izinkan untuk mereka kecap dan rasakan. Perjuangan-perjuangan yang panjang, saat-saat yang menakutkan. Bahkan mereka diperkenankan untuk melihat sepertinya tiada jalan. Tapi terima kasih, hari ini 35 tahun menjadi perayaan rasa syukur, karena di setiap peristiwa itu Allah tidak tinggalkan mereka. Dan hidup mereka hadir buah hati, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu di hari ini kami berdoa, berikan kepada kedua orang tua kami umur panjang, kesehatan dan kekuatan. Hari-hari baik Tuhan sediakan. Cinta kasih mereka semakin kuat. Pengertian yang akan membuat mereka semakin berbahagia. Mereka menua bersama dengan cinta yang semakin besar. Kehadiran mereka akan menjadi kekuatan bagi anak-anak. Kami bersyukur 53 tahun pertambahan usia bagi Mina yang kami kasihi.
Diberkatilah ia dengan berkat Tuhan. Dilawat ia dengan rahmat dan damai sejahtera. Ditolong ia dengan kekuatan dan anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati anak-anaknya. Kasih setia Tuhan, berkat Allah, kelimpahan selalu bersama dengan mereka. Kami juga menyerahkan anak mereka dalam tangan Tuhan, Naomi, Daniel, Putri, Noviani. Dalam aktivitas, kegiatan, pendidikan, perjuangan hidup dibuat menjadi berhasil. Anak cucu keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Apapun yang mereka lakukan akan dituntun pada jalan kebenaran. Demikian juga kami persembahkan dengan rasa syukur. Rumah ini dibangun di dalam nama-Mu, diberkati karena rahmat-Mu. Maka jadikanlah rumah ini menjadi rumah doa, penyembahan bagi Allah, di mana Tuhan akan memimpin. Seluruh areal rumah ini akan dikuduskan oleh Tuhan. Semua ruangan akan diberkati oleh Tuhan, menjadi tempat-tempat yang penuh dengan damai dan sejahtera. Kebaikan Tuhan akan memerintah. Kasih kepada Allah akan selalu tumbuh. Cinta dan hormat kepada orang tua akan ada. Rumah ini akan selalu dirindukan oleh keluarga untuk berkumpul. Bahkan di rumah ini, yang sakit akan mengalami kesembuhan karena berkat Tuhan. Yang datang dengan pergumulan pulang dengan berkat Tuhan. Bahkan setiap orang yang masuk dengan niat jahat, maka pikiran mereka diubahkan oleh Tuhan. Sehingga ketentraman, kesejahteraan saja yang mengalir masuk ke seluruh penjuru rumah ini. Terima kasih untuk jemaat-Mu, untuk keluarga yang hadir bersama-sama. Terima kasih di awal ibadah kami diajak, di awal perenungan kami diajak untuk berefleksi bahwa semua harapan sidang jemaat-Mu, mereka mengalami hal yang sama, kelimpahan berkat. Juga mereka dapatkan seperti yang Tuhan berikan bagi keluarga rumah tangga di tempat ini. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Dalam Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati. Baik, sebelum kita masuk dalam persembahan syukur, kita mendengarkan puji-pujian dari seksi pelayanan remaja pemuda dari Majelis Pekerja Harian GKI Pandahang. Waktunya kami persilahkan.
rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang Allah yang memeliharaku selamanya. Dana ini kami pergunakan untuk perseni dan juga kunjungan balasan dari Gereja Hosiana Pelataran. Terima kasih. Terima kasih pujian yang disampaikan dari SPRP. Baik, sebelum kita masuk dalam persembahan syukur, saya akan bacakan nas persembahan yang terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang 7. Hendaklah masing-masing kita memberi menurut kerelaan hatinya,
Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Doa persembahan disampaikan langsung oleh Pak Kepala Yakobus Ibrahim. Keluarga dan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Oleh karena kelimpahan berkat-Mu ya Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan keluarga besar di tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Dan juga oleh karena kelimpahan berkat-Mu melalui usaha dan pekerjaan kami, saat ini kami boleh memberikan persembahan. Kami menyadari Tuhan bahwa apa yang kami berikan kepadamu tidak sebanding dengan kasih dan pengorbanan. Karena itu biarlah kami boleh memberi dengan penuh sukacita, dengan hati yang tulus untuk kemuliaan Tuhan. Diberkatilah setiap usaha dan pekerjaan kami, beri kami kekuatan, beri kami kesehatan, beri kami takut akan Tuhan untuk menata, mengelola setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga kami hidup berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Terlebih dari itu ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami, untuk dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Dalam nama Yesus Kristus, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ayat yang kedua, ku heran oleh rahmatnya, hatiku terima. Jemaat, mohon bangkit berdiri. Dan aku yakin dan kuasanya Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ibu Bapak yang mengasihi Tuhan, kita akan berdoa mengakhiri ibadah ini. Sebelumnya kita berdoa untuk rumah ini. Diberkatilah setiap mereka yang masuk dalam rumah ini. Dilindungilah mereka yang keluar. Didatangkan segala berkat dari kemuliaan Tuhan untuk memenuhi sisi rumah ini. Kekuatan kasih akan memerintah. Firman Tuhan ditegakkan. Kebenaran Allah akan nyata. Dan kecukupan pemeliharaan Tuhan akan memenuhi seisi rumah ini. Terpujilah Engkau, Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Haleluya, amin. Kembali Tuhan berkati, kami serahkan kembali kepada pengurus dan kepada pihak keluarga. Shalom.